Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kepriyadi dengan NPM 247829. Di sini saya akan mengerjakan reset akademik yang berjudul Managing Red Hat OpenStack Platform Networking, yaitu yang ada di chapter 3. Nah, kita langsung saja ke pengerjaannya. Sebelumnya tadi saya lupa web working review finish. Jadi tadi saya lupa meng-cleaning up the lab on workstation. Jadi tadi kalau kita nggak ngetik ini lab networking review finish, kalau kita ke finish ini dulu, terus tiba-tiba kita start, ya yang ada pas kita mau membuka lapangannya, perintah lab networking review start ini nggak bisa file gitu. Nah, coba sekarang ya kita running working review start. Jadi apa sih fungsi lab networking review start ini? Ya, fungsinya tadi ini, jadi kayak manggil asisten buat nyiapin peralatan-peralatan kita dan bahan yang dibutuhin apa aja gitu, biar kita ntar langsung kerjain dan gas-gas aja gitu. Oke, nah kalau udah, kita langsung aja ke instruksi pertama. Instruksi pertama itu kita disuruh search slash developer 1 min production min rc. Nah, kalau sudah masuk, jadi kenapa sih kita harus ngetik source developer production rc itu? Jadi biar sistem itu tahu kalau kita tuh punya hak akses di proyek production ini gitu. Kita langsung aja ke langkah kedua, instruksi kedua, open stack network create production network 4 min f JSON. Kenapa kita harus short developer 1 production rc? Kenapa sih? Jadi kalau biar sistem tahu kalau kita tuh punya hak akses di project production. Nah, terus kita buat networknya. Buat networknya itu tadi production network 4. Jadi kita itu bikin kabel virtual yang namanya production network 4 gitu. Kalau udah, kita akan masuk ke creating the production subnet. Kita akan membuat subnetnya, yaitu open stack subnet create subnet range 192.168.10.0/24. Terus DNS name server 172.25.250
10.254 slash network production network 4 production subnetnya 4 min f. Nah, di sini sudah buat ya. Jadi tadi kita bikin subnetnya. Maksudnya kita tuh nentuin alamat IP untuk kabel. Tadi kan IP-nya di 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.254 dan ngasih tahu server DNS-nya kemana gitu. Nah, sekarang kita masuk ke LAN server. LAN server itu kita akan buat tadi kan kita udah buat satu server. Nah, kita biar jaringan tadi ada isinya, kita itu buat LAN server. Nah, LAN server ini kayak kita masukin penghuninya gitu. Di LAN server ini ada image R18 for default, ada 5 ya, 5. Oke. Kita langsung ke open stack server create. Image RHL18 slash for default slash name example kpair slash nick net id production network 4 slash void production server 4 min l session. Nah, kalau udah kita enter, apa sih maksudnya kita buat LAN server ini? Jadi kita itu lagi minta OpenStack buat tolong buatin server namanya production server 4. Nah, pakai OS RHL8. Speknya yang standar aja atau default. Colokin ke jaringan production network 4 yang barusan kita bikin, dan kuncinya itu pakai example kpar biar bisa login gitu. Nah, kalau udah kita memproduksi server 4, oke. Search operator 1 min production min rc open stack server show production min server 4 min f listen. Nah, tujuan oke, udah aktif.
OpenStack port list server production yon. Nah, di sini sudah tampil ya MAC address-nya berapa. Jadi di langkah berapa? 3 ini ya, determine the MAC address and compute node of production server 4 tadi. Jadi kita tuh setelah servernya jadi tadi, kita perlu tahu dia itu tinggal di mana dan apa alamat fisiknya atau MAC address-nya. Sekarang kita ganti peran jadi admin operator gitu. Oke. Nah, ya tadi perintahnya search operator 1 production RC, atau untuk ngecek lokasi OpenStack server show production server 4, cari bagian mana ya? Cari bagian server. Nih, oke, SRF ada. Dan di sini kelihatan ya, apa namanya? EXT ya, ATTR. Host. Nah, di sini nih compute overcloud example.com. Di sini ketahuan dia ada di node compute 1 kan. Nih compute 1. Oke. Cek MAC address. Nah, tadi kita ngetik OpenStack for list. Nah, production server 4. Di sini tampilkan cetak MAC-nya. Nah, di sini MAC address-nya FN16.3E CE3B77. Nah, ini penting buat langkah selanjutnya. Kita sekarang masuk ke langkah 4 atau langkah terakhir ini ya. Ya, langkah terakhir. 4 SSH git min admin compute 1. Hit ambit compute 1, terus kita perintah sudo min i. Sudo min i. Kita jalanin dulu ya perintahnya ini osofctl nin close br ofctl min ofctl dump close br. Yep. Tadi ininya
Bentar. Oke. Kita cek apakah networking apakah benar konfigurasinya. Apa sih keluarnya? Sebentar. Lab networking review. Kita cek jadi tadi kan sempat ke close, sorry ya tadi. Tadi kita ngerjain yang make ini ya, terakhir ya, determine make. Oh ini ding, log server ya. Tadi jadi di instruksi 4 ini kita tuh ngintip lalu lintas atau check event flow. Ini bagian yang paling teknis tapi keren gitu. Jadi tadi tuh tadi yang saya lihat ya, kita bakal masuk ke jeruan server fisik buat lihat gimana data dialirkan lewat OFS atau Open Switch, F-Switch.
Yaitu yang cara pertama login compute, yang ini tadi SSH hit admin compute 1, terus sudo min i, terus cek flow-nya, yaitu ya ini gap va terus MAC address. Nah, di HCP flow itu, jadi kita itu bakal lihat aturan yang bolehin paket UDP port 68 ini, artinya server kita dibolehin minta alamat IP otomatis ke sistem. Dan ARP flow-nya kita bakal lihat aturan buat ARP ini gunanya supaya server kita ini bisa punya ke tetangganya yang punya IP sekian, MAC address-nya berapa gitu. Dan tadi di sini saya sudah melakukan langkah itu lab networking review. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.